Assalamualaikum teman-teman. Penghormatan dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian 1, Bu Nur Agni Safarina SPC MPC, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan saya Fadila Imelda dan kedua teman saya Emninta Reulina Baru Sembiri dan Rita Panjaitan. Kami akan menjelaskan tentang teori behavioristik Ivan Pavlov. Biografi singkat Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tahun 1849 dan meninggal pada tahun 1936. Beliau adalah seorang behavioristik yang terkenal dengan teori pengondisian asosiatif stimulus respon. Menurut Pavlov, refleks terkondisi adalah cara utama di mana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Teori klasikal conditioning Pavlov yang diungkapkan oleh Ivan Pavlov adalah tentang bagaimana belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Pavlov menemukan ini melalui eksperimen dengan anjing, di mana ia memadukan stimulus asli dengan stimulus netral untuk menghasilkan respon tertentu. Penemuan ini menjadi dasar bagi behaviorisme, aliran psikologi yang menekankan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai fokus utama. Pavlov juga diakui sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi modern. Sejarah dengan Sigmund Freud. Meskipun eksperimen yang dilakukan pada binatang, konsep ini juga diterapkan pada pemahaman perilaku manusia. Ini adalah percobaan Pavlov beserta dengan langkah-langkahnya. 1. Pengenalan respon awal. Awalnya anjing menghasilkan respon alami seperti air liur ketika diberi tepung daging sebagai stimulus. Kedua, pengenalan stimulus netral. Bunyi lonceng diperkenalkan sebagai stimulus netral yang awalnya tidak memicu respon air liur. 3. Pembentukan asosiasi, tepung daging, dan bunyi lonceng disajikan bersama-sama berulang-ulang. Hasilnya, anjing melalui mengaitkan bunyi lonceng dengan makanan dan mulai mengeluarkan air liur ketika hanya bunyi lonceng yang diberikan. Perilaku hasil belajar. Anjing akhirnya mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap bunyi lonceng yang sebelumnya netral. Ini disebut perilaku hasil belajar atau hasil perkondisian. Kelima, penghapusan atau extinction. Percobaan selanjutnya dilakukan untuk melihat apakah respon terkondisi dapat dihilangkan. Bunyi lonceng diberikan berulang-ulang tanpa makanan mengikuti. Awalnya anjing masih mengeluarkan air liur, tetapi lama-kelamaan respon ini melemah dan hilang. Keenam, penghilangan respon bersyarat. Akhirnya anjing belajar bahwa bunyi lonceng tidak lagi menjadi petunjuk adanya makanan, sehingga respon bersyarat menghilang. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa anjing belajar melalui asosiasi antara stimulus dan respon dan bahwa respon bersyarat dapat dihapus jika stimulus bersyarat tidak lagi diakui oleh stimulus tak bersyarat. Ini adalah contoh klasik dan pembelajaran asosiatif yang disebut classical conditioning. 4 peristiwa eksperimental atau percobaan dalam teori behavioristik Pavlov, yaitu yang pertama, stimulus tidak terkondisi, yaitu perangsang alami atau makanan yang dapat menimbulkan respon atau air liur pada organisme. Yang kedua, stimulus terkondisi, yaitu perangsang tidak alami atau bunyi lonceng yang tidak dapat menimbulkan respon atau air liur dan dihubungkan dengan perangsang alami, yaitu makanan. Yang ketiga, respon tidak terkondisi, yaitu refleks yang ditimbulkan dengan sendirinya, yaitu keluar air liur. Yang keempat, respon terkondisi, yaitu refleks yang dipelajari akibat dari penggabungan bunyi lonceng dan makanan. Dalam percobaan di atas terdapat poin-poin penting, yaitu yang pertama penguasaan atau akuisisi, yaitu penguasaan atau bagaimana organisme mempelajari suatu respon. Yang kedua, generalisasi. Walau ada lonceng yang berbeda, organisme tetap mengeluarkan air liur tersebut karena menganggap suara lonceng yang sama ataupun hampir sama diikuti dengan makanan. Yang ketiga, diskriminasi. Organisme dapat membedakan jika nada loncengnya jauh berbeda dari lonceng yang asli dan tidak mengeluarkan air liur. Yang keempat, penghapusan.
Ketika lonceng tidak diikuti dengan makanan, lama-kelamaan organisme itu tidak akan melakukan respon. Teori classical conditioning, apakah situasi ini bisa diterapkan pada manusia? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari pada situasi yang sama seperti pada penelitian Pavlov. Sebagai contoh, suara lagu yang penjualan ice cream walls yang berkeliling dari rumah awalnya suara itu asing. Tetapi setelah penjual es krim sering lewat, maka nada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur apalagi pada siang hari yang panas. Nah, sampai juga kita pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengkondisian klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli atau makanan dan netral atau lonceng dipasangkan dengan stimulus bersyarat, yaitu percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi, yaitu keluar air liur yang diinginkan. Yang terpenting dalam belajar menurut teori behavioristik ini adalah adanya latihan dan pengulangan perilaku manusia dapat dibentuk dengan cara berulang-ulang. Sampai di sini, demikianlah presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.